Iya. Maaf ya, jika ada Taklah, banyak kekurangan. sangat. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Prof, Makasih. yang mungkin boleh saya tanyakan terkait Ya silakan. Yang dengan mana yang apa boleh saya. riset metodologi nih ya. Ya, ya, Karena saya tertarik memanglah berminat lah ya, ya. untuk terkait dengan apa kita boleh sebut madhab isdef ya. Jadi macam madhab isdef ini maknanya memang isdef lah yang buat pertama bila saya boleh tunjuk Prof Sukri ini guru saya lah. Uh, saya boleh panggil guru. Kawan-kawan di IUM selalu panggil Profnya itu adalah guru. Jadi guru saya, oke. Oh, guna Mungkin istilah boleh gitu. izinkan murid ini bertanya nih. Oh iya, Ya, iya, iya, baik. silakan Pertama Prof. Jika begini, saya boleh, mungkin kita jika diskusi nanti kita kasih ya, kesempatan juga untuk yang hadir, baik yang ada di Google Meet ataupun yang ada di YouTube ya, untuk boleh bertanya ya. Mudah-mudahan ini memang awal tadi agak-agak mendadak gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih iya, nanti iya. bisa dipahami karena kalau saya lihat tadi ya temanya menarik gitu ya karena dia terkait dengan tadi tasawur Islam. Ini yang sebagian besar mahasiswa jangankan di level sarjana atau S1 degree ya, di level master ataupun di level yang doktoral Iya. PhD itu pun kadang memang tidak mengenal pokoknya mereka itu ya udah pakai positivisme, pakai kuantitatif gitu ya, pakai kualitatif ya udah pakai kualitatif gitu ya. Bahkan kalau di pendidikan agama Islam di PAI, di Islamic Education di Indonesia itu selalu ada yang mungkin apa ya fanatik dengan kuantitatif gitu ya. Jadi semua itu harus serba dikuantifikasi gitu ya. Atau ada juga yang kalau kualitatif ini kan ada agak terputus nih. Kalau yang terputus ya. Oke. Ya, jadi kalau yang kualitatif tadi ya, ada yang tadi fanatik kuantitatif sehingga seolah itu harus dikuantifikasi gitu ya. Tapi ada juga yang kualitatif biasanya di ilmu-ilmu sosial, ini juga kadang keduanya kalau saya pernah mengatakan bahwa mau kuantitatif, mau kualitatif, mau positivisme, mau post-positivisme dalam bentuk tadi interpretivisme, semuanya menihilkan atau meniadakan adanya wahyu gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya saya sangat menyambut baik sekali untuk ISDEF ini ya, untuk mungkin bisa terus dikembangkan terutama nanti dari sisi Putus. analisisnya. Ya, kalau tadi saya sekilas gitu ya, kayak lihat memang lebih banyak ke memang sifatnya itu adalah Islamic Studies. Islamic Studies gitu ya. Nah, sementara memang berangkatnya biasa dari situ, dari ya cabang dari usul fikih, kemudian kaidah fiqhiyah, kemudian tadi ada kias, ada tarjih juga, ada linguistiknya itu adalah mantik gitu ya. Nah, ini menarik juga gitu ya, menarik juga bahkan misalnya kebetulan di Street Sirojul Falah ini kan ada program studi pasca sarjana pendidikan agama Islam. Jadi level master di Street Sirojul Falah ini. Kebetulan saya mengajar ayat hadis tarbawi. Dalam ayat hadis tarbawi selalu saya mengajarkan tentang ini apa riset metodologi menggunakan tafsir maudhu'i ya tematik sehingga manhaj tafsir harus dipahami, kemudian juga manhaj tafsir hadis, metode dalam menentukan hadis, tarjih harus dipahami sampai kepada plus ditambah dengan sains tentu saja. Sains ini menjadi hal yang menarik. Oke, first Ya. question from me ya untuk guru saya nih ya. Pertama adalah mungkin bisa kasih satu contoh gitu ya, satu contoh misal atau mungkin begini. Saya mau meneliti misalnya terkait dengan pendidikan Islam misalnya itu yang ini saja, yang tentang misalnya kurikulum kalau di Indonesia ini ada new kurikulum namanya kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini the new curriculum in our country in Indonesia ya. Jadi pertanyaannya begini, sekarang ini berkembang gitu ya penelitian tentang karena kalau menurut saya karena paradigmanya berbeda. Misalnya gini, pendidikan yang ada saat ini berkembang di Indonesia itu tidak boleh misalnya menyebutkan kata-kata tidak, jangan, ya, jangan nakal, jangan pergi, jangan melakukan seperti ini. Nah, sementara kalau kita lihat dalam Islam kan ada la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada kata-kata la ya banyak sekali menggunakan kata-kata larangan tapi dalam Islam itu nggak boleh. Kemudian misalnya juga ada hadis dikatakan muru abnaakum au muru auladakum bisolati fi sab'in.
ya kan? Fadribuhum fil asyar misalnya, ya. Jadi pukul. Nah, kalau kata-kata pukul itu kalau di Indonesia ini melanggar hak asasi manusia, ya, human right gitu ya. Nah, sehingga kemudian guru-guru terutama nih, ini kok seperti ini gitu ya. Kenapa yang terjadi? Nah, ingin meriset sebenarnya, ingin meneliti tentang kalau kita ingin meneliti tentang misalnya yang betul pendidikan agama Islam yaitu seperti apa untuk pendidikan anak-anak, tarbiyatul aulad fil Islam gitu ya. Apakah nggak boleh tadi memukul, tidak boleh mungkin mengatakan jangan gitu ya, atau mungkin juga dengan konteks yang harus bahagia, mendirikan hati dan apa dan sebagainya tentu saja. Oke, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan terkait dengan kalau kita ingin meneliti tentang model pendidikan Islam, ya baik itu yang kontemporeri ataupun yang turos gitu ya, itu kira-kira metodenya pakai apa, Prof? Kira-kira itu dulu, Prof. Oh. Terima kasih ya Bapak. Maknanya yang sekarang yang Mhm. metode apa? Iya, biasanya pakai kalau yang standar pakai kualitatif aja, pakai fenomenologi. Oh, yang standar, ya. Biasanya kalau kami di ISDA untuk seperti kita nak Mhm. membina edah pendidikan, contohnya kaedah supaya mudah kita fahami. Kalau kita nak menggunakan kepada Mhm. kaedah Mhm. 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 Menyakiti, betul. Mhm. 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 Betul. Iya, betul. Sepakat. Mhm. Betul. Mhm. 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 secara tak langsung memaparkan yang Islam juga pada ketika itu. Islam juga bukan satu agama yang bila kata ada pukul, tetap boleh digunakan pukulan itu. Tapi ada batasannya, ada caranya, Mhm. ada hadnya, begitu. Sebab ada dah kaedah-kaedah yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, ada dalam hadis muhadab kan Bapak? Betul, Jadi betul. jadi maksudnya kaedahnya berdasarkan kepada
kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya begitulah. Oke, Terima kasih Prof. Luar biasa. Ya, baik. Ya, Kita kasih kita kasih kesempatan kesempatan untuk yang bertanya, baik itu yang ada di live di YouTube ataupun yang ada di yang ada di Google Meet nih. Silakan boleh raise hand untuk bertanya. Kita masih ada waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit lagi, Prof. Mudah-mudahan Insyaallah. mudah-mudahan tidak nanti kita bisa diskusi lagi, terutama tadi memang diimplementasinya, Prof, tadi ya. Karena memang beberapa ya dalam riset metodologi dalam metode penelitian ini saya juga sebenarnya beberapa itu tapi masih belum yakin nih ya, masih perlu ada perbaikan. Ada revisi. Mungkin nanti kayaknya harus jadi dosen pembimbing nih, kayak supervisor nih, kayak jadi prof nih. Mudah-mudahan itu bisa ke Bogor gitu biar langsung direct terutama gitu ya. ini. Terakhir pertanyaan dari saya, ini sebelum menutup mungkin seperti apa sih sebenarnya ini sebagai closing remark juga sekaligus ya Prof ya, terkait dengan urgensi, ahamiyah dari manhajul bahas fil Islam. Jadi seperti apa sih urgensi atau pentingnya tadi tasawur Islam dalam mengembangkan riset metodologi atau metode penelitian ya, penyelidikan ya dalam ilmu-ilmu semasa. Silakan Prof dalam 2-3 menit. 3 menit. Tadi kita apa yang Pak Dr. sebut tadi nih? Urgensi ataupun ahamiyah. Perlunya tasawur Islam, Islamic worldview dalam penelitian, dalam penyelidikan. Baik. Pertama sekali dengan tasawur Islam itu dalam penyelidikan. Pertama sekali ia sebagai yang utamanya ialah sebagai acuan. Kalau pokok dia sebagai akar tunjang pada pokok itu, perlu kukuh, perlu kuat. Sebab daripada situlah akan terasaskan kepada acuan yang kukuh, itulah akan melahirkan satu analisis, pengumpulan data, semua proses-proses itu, pengumpulan data, analisisnya, reka bentuk kajiannya, semua perkara itu, dan akhirnya menghasilkan satu input, satu output yang bermanfaat kepada semua umat Islam dan tepat sesuai dengan pegangan umat Islam, dengan akidah kita. Sebab bagi orang Islam, sebab apa tak mencukupi dengan ainul yakin, ilmu yakin. Sekadar itu tak cukup. Sebab dia benar-benar yang sekadar kuantitatif sahaja tak mencukupi. Bukan maknanya Islam menolak kaedah-kaedah kuantitatif, tapi sebab dalam Islam ada perkara lain yang lebih yang perlu kita yakini. Yang perlu kita yakini itu yang menyebabkan yang kita perlu berdasarkan, berbasiskan kepada tasawur Islami itu, beracuankan kepada tasawur Islami itu, iaitu yang secara mudahnya ialah hablum minallah wa hablum minan nas, ataupun ketauhidan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak perlu lagi seperti bila satu-satu berkaitan dengan ayat yang disebut dalam ayat Al-Quran dan disebut dalam hadis, tak perlu lagi dibuktikan dengan data sokongan lain. Macam dikatakan di wujudnya syurga. Mungkin dalam pendekatan lazim memang tak boleh nak buktikan. Sebab itu ialah hakul yakin. Bagi orang-orang Islam yang ada tasawur sampai kepada tahap itu sahaja yang boleh capai kepercayaan kepada perkara-perkara yang seumpama dengan itu. Itu yang pentingnya tasawur. Yang keduanya ialah untuk membezakanlah pendidikan yang kita lakukan itu sama ada pendidikan itu yang berbasiskan Islam. Dia beza Bapak, penyelidikan Islam dengan penyelidikan yang berbasiskan Islam. Bila kita ada yang beracuankan kepada tasawur, itulah yang berbasiskan kepada Islam. Yang sekadar penyelidikan Islami sahaja,
penyelidikan Islam, dia buat kajian-kajian berkaitan dengan orang Islam, berkaitan dengan kurikulum Islam, tapi menggunakan kaedah yang bukan Islami, akomodatif modifikasi dengan sifat yang mana-mana yang ni dia gabungkan antara yang Islam dengan yang bukan Islam tu, dia gabungkan sekali. Sebab keyakinannya yang agak kurang itu. Itu yang pentingnya Pak, yang paling utamanya untuk itu. Ya, oke. Maaflah Terima kasih Prof. Luar biasa sekali. Tadi PR yang harus kita selesaikan nih, pekerjaan rumah yang harus selesaikan tadi, terutama memang faktanya seperti itu Prof, di mana baik itu dalam bidang pendidikan agama Islam ataupun ekonomi syariah itu sering sekali tadi ya. Jadi ekonomi Islam atau pendidikan Islam dia hanya sebagai objek. Ya, sementara metode yang digunakan atau tool alat yang digunakan dia menggunakan tadi yang metode lazim atau kita menyebutnya di Indonesia ini dengan metode yang konvensional, boleh lah ya, ada ekonomi konvensional, ada metode penelitian konvensional. Termasuk juga di Indonesia hampir sekarang juga sedang berkembang juga metode untuk psikologi, Islamic psychology, ya psikologi Islam, di mana ini juga sedang berkembang untuk bagaimana mungkin ya sebagai ini ya bukan alternatif tapi sebagai penyeimbang terhadap psikologi yang sifatnya konvensional gitu ya, karena psikologi juga ilmunya yang konvensional itu terlalu, yang Islam itu belum berkembang. Nah, di pendidikan agama Islam juga sama ya. Jadi kalau umpamanya bukan orang pendidikan agama Islam, orang ilmu pendidikan, tadi ilmu pendidikan adalah lazim atau ilmu pendidikan yang konvensional gitu ya, kemudian mengajarkan ilmu pendidikan yang syariah atau yang Islam, tentu hasil itu akan berbeda. Ya bahkan seperti tadi misalnya, jadi ketika ada nanya gitu ya di tempat saya itu, kenapa kok sekarang tren untuk seminar parenting, seminar untuk education itu kok arahnya ke ini ya, ke tadi ya. Jadi malah nggak sesuai dengan Islam gitu. Termasuk saya juga sedikit mengkritik ketika sekolah-sekolah macam Tadika ya, sekolah-sekolah TK itu taman kanak-kanak di Indonesia gitu itu, oh sekarang tuh banyak tuh nyanyi-nyanyi gitu, pakai musik-musik kenceng-kenceng gitu. Itu memang itu implikasi dari saya nyebutnya dengan ideologi atau worldview, yang worldview itu memang worldview itu kemudian memunculkan model pendidikan yang akhirnya ada sekarang ini. Nah, nanti ada antitesisnya juga. Sekarang berkembang ada Kutab di Indonesia, ada juga SDIT gitu ya, ada SD Islam. Itu ya inilah sebuah perkembangan. Makanya ilmu pengetahuan itu termasuk di riset metodologi. Mudah-mudahan Prof. Muhammad Sukri ini bisa terus berkontribusi ini untuk riset metodologi dengan Islamic approach. Demikian ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi Allah Subhanahu wa taala, dan video ini akan selalu ada di internet di Pusmesifa TV, kemudian juga ada di Masjid Sirajul Falah official di YouTube-nya. Kemudian di YouTube saya ada juga, mohon izinnya supaya memberikan manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik, terima kasih sobat Pusmesifa semuanya dan juga seluruh mahasiswa Masjid Sirajul Falah dan juga pemirsa di YouTube. Jazakumullahu khairan alaikimamikum. Insyaallah nastamir, kita lanjutkan di podcast berikutnya membahas tentang hal-hal menarik seputar Islamic Studies, Islamic Education, ekonomi dan bisnis. Demikian, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Prof.